wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Ernawati, SC, MSc, dan teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurva. Sebelum itu, pernahkah Anda bertanya, apa yang terjadi dengan pola belanja kita saat harga bensin naik? Atau kemana perginya uang tambahan yang kita dapatkan saat gaji naik? Nah, dua pertanyaan fundamental ini dijawab tuntas oleh dua instrumen mikroekonomi yang akan kita bahas, yaitu kurva konsumsi harga atau price consumption curve dan kurva konsumsi pendapatan atau income consumption curve. Nah, memahami pergerakan kurva ini akan memberikan kita kekuatan prediksi untuk mengantisipasi demand, mengidentifikasi jenis barang normal atau inferior. Nah, dan memecah efek harga menjadi dua komponen vital, efek substitusi dan efek pendapatan. Mari kita lihat bagaimana perubahan satu harga jenis memicu efek berantai akan keputusan konsumen. Kali ini kita akan membahas yaitu efek substitution perubahan harga. Jadi di sini ada kurva price consumption curve atau PCC, di mana Y vertikal itu ada biskuit serving dan X horizontal ada cheese serving. Nah, garis-garis melengkung yang menunjukkan kombinasi garis-garis melengkung ini yang menunjukkan kombinasi keju dan biskuit yang memberikan tingkat utilitas atau kepuasan yang sama kepada konsumen. Nah, garis anggaran BL, garis lurus ini BL1, BL2, dan BL3 yang menunjukkan semua kombinasi keju dan biskuit dapat dibeli semua dengan total pendapatan yang sama. Garis anggaran berotasi karena hanya harga keju yang berubah, sementara harga biskuit dan pendapatan konsumen itu tetap. Nah, titik keseimbangan A, B, C, titik di mana garis anggaran bersinggungan dengan kurva indifferent tertinggi. Disinilah konsumen mencapai kepuasan maksimum utilitas tinggi dengan batasan anggaran yang ada. Analisis perubahan harga, efek harga, terjadi penurunan harga keju secara bertahap yang menunjukkan oleh rotasi garis anggaran keluar. Keseimbangan A, harga keju relatif tinggi. Konsumen mencapai keseimbangan di keseimbangan A. Harga keju relatif tinggi, konsumen mencapai keseimbangan di titik A dengan anggaran BL1. Keseimbangan B, harga keju turun, garis anggaran berotasi ke BL2. Konsumen bergeser ke keseimbangan baru. Titik B di kurva indifferent yang lebih tinggi, konsumsi keju meningkat dari 2 menjadi 7. Keseimbangan C. Nah, keseimbangan C, harga keju turun lagi. Garis anggaran berotasi ke BL3. Konsumen mencapai keseimbangan di titik C di kurva indifferent yang lebih tinggi lagi. Konsumsi keju meningkat menjadi 7/11. Nah, price consumption curve atau PCC adalah kurva merah muda ini, price consumption curve, garis lengkungan garis berwarna merah muda ini yang menghubungkan titik-titik keseimbangan A, B, C yang berasal dari perubahan harga barang atau keju. Kurva ini menunjukkan bagaimana pola konsumsi optimal ke konsumen berubah ketika harga salah satu barang turun atau naik. Sementara pendapatan dan harga barang lain tetap. PCC yang digambarkan di sini memiliki slope kemiringan awal yang negatif. Turun dari A ke B.
turun dari A ke B, memiliki slope kemiringan negatif dari A ke B. Dan kemudian memiliki slope yang positif naik dari B ke C, positif. Nah, ini adalah kurva demand atau kurva permintaan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta, yang diturunkan langsung dari kurva PCC. Nah, di sini adalah sumbu X yaitu cheese serving dan sumbu Y yaitu cheese price atau harga keju, yang merupakan variabel yang menyebabkan pergeseran garis anggaran di kurva PCC yang di atas. Proses penurunan kurva permintaan keju, garis hitam ini diturunkan dengan memetakan titik keseimbangan dari kurva atas, yaitu titik A aksen, harga tertinggi dari keseimbangan A. Nah, dari keseimbangan A, saat harga tertinggi yaitu 4.000 di BL1, kuantitas keju yang diminta adalah 2 porsi. Ini dipetakan menjadi titik A aksen 4.000,2 di kurva bawah. Nah, titik B aksen harga menengah dari keseimbangan B saat harga menengah 2.000 di BL2. Di BL2 harga 2.000. Kuantitas keju yang diminta adalah 7 porsi. 7 porsi di kurva bawah titik C aksen harga rendah. Dari keseimbangan C saat harga terendah yaitu 1.000 di BL3, kuantitas keju yang diminta adalah 11 porsi. Ini dipetakan menjadi titik C 1.000,11 di demand curve atau kurva permintaan adalah garis hijau yang menghubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Kurva ini secara jelas menunjukkan hubungan terbalik atau negatif karena harga keju dan kuantitas keju yang diminta sesuai dengan hukum permintaan. Kurva permintaan yang diturunkan ini adalah kurva permintaan individual untuk keju. Nah, kesimpulannya dan relevansi kurva gabungan ini secara ringkas menunjukkan proses analitis, perubahan harga, dan rotasi garis anggaran, pergeseran keseimbangan atau PCC, price consumer curve, dan penurunan kurva permintaan secara keseluruhan. Nah, gambaran ini adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana konsep utilitas dan kendala anggaran kurva indiferen dan garis anggaran diterjemahkan menjadi kurva permintaan yang lebih familiar dalam analisis pasar. Nah, setelah kurva efek substitution perubahan harga atau PCC, kita akan beralih ke income konsumsi ICC. Nah, ini adalah kurva income consumption curve atau ICC, di mana sumbu horizontal X itu komoditi dan sumbu vertikal Y itu income money. Nah, garis anggarannya yaitu A1, B1, A2, B2, A3, B3. Garis-garis lurus ini menunjukkan batasan anggaran konsumen. Garis-garis ini bergeser secara paralel dari A1 ke B1 lalu A2 ke B2 lalu ke A3 ke B3. Nah, pergeseran paralel ini mengindikasikan bahwa pendapatan uang money income konsumen berubah, sementara harga komoditas X dan komoditas Y tetap konstan. A1 lebih kecil dari A2 dan A2 lebih kecil dari A3. Menunjukkan peningkatan pendapatan. Kurva indiferen IC1, IC2, dan IC3. IC1, IC2, IC3. Kurva melengkung yang menunjukkan tingkat keputusan kurva. Kurva melengkung yang menunjukkan tingkat kepuasan. Kurva yang lebih jauh dari titik 0 IC3.
IC3 menunjukkan tingkat utilitas yang lebih tinggi. Titik keseimbangannya itu E1, E1, E2, dan E3. Titik singgung antara garis anggaran dan kurva indiferen adalah kombinasi konsumsi optimal pada tingkat pendapatan tertentu. Nah, pada keseimbangan pendapatan A1 dengan konsumsi X1 dan pada pendapatan A2 dengan konsumsi X2 dan dengan pendapatan A3 dengan konsumsi X3. Nah, income consumption curve atau ICC adalah kurva yang hubungan semua titik keseimbangan optimal E1, E2, E3. ICC menunjukkan bagaimana pilihan konsumen berubah seiring dengan perubahan pendapatan ketika harga relatif tidak berubah. Karena ICC ini memiliki slope positif naik ke kanan, ini mengindikasikan bahwa komoditas X adalah barang normal, yaitu seiring meningkatnya pendapatan. Konsumsi komoditas X juga meningkat. X3 lebih besar dari X2 dan X2 lebih besar daripada X1. Nah, penurunan kurva Engel kurva E yang diberi label E ada kurva Engel. Kurva Engel yang diturunkan langsung dari ICC. Dari ICC di sini. Dari ICC ini. Nah, ada itu sumbu X horizontal ini adalah komoditi dan sumbu Y vertikal ini adalah income atau pendapatan. Yang dipetakan dari titik potong sumbu X di kurva atas yaitu A1, A2, dan A3. Proses penurunan kurva Engel menunjukkan hubungan langsung antara tingkat pendapatan dan kuantitas satu komoditas yang diminta. Titik-titik pada kurva Engel diperoleh dengan memetakan dari data dari ICC, titik E1 pada tingkat pendapatan A1. Pada pendapatan A1 ini kuantitas yang diminta adalah X1. Nah, pada tingkat pendapatan A2 kuantitas yang diminta adalah X2. Kuantitas yang diminta adalah X2. Nah, pada tingkat pendapatan A3, kuantitas yang diminta adalah X3. Interpretasi kurva Engel ini memiliki slope positif naik di seluruh rentang yang menunjukkan X1 ke X3. Nah, kesimpulannya, karena slope-nya positif, ini menegaskan bahwa komoditas X adalah barang normal. Setiap kenaikan pendapatan A1, A2, A3 menghasilkan kenaikan kuantitas yang diminta X1, X2, X3. Kemiringan kurva pada tingkat pendapatan yang lebih rendah sekitar A1, A2, A1, kurva ini lebih curam dan seiring pendapatan meningkat. Nah, A2 ke A3, kurva ini cenderung melandai. Ini biasanya mencerminkan bahwa pada pendapatan rendah, peningkatan pendapatan dialokasikan secara signifikan untuk membeli lebih banyak komoditas X pada pendapatan tinggi, meskipun permintaan X tetap meningkat. Tingkat peningkatannya melambat, seperti barang kebutuhan pokok yang sudah mencapai titik saturasi, atau persentase tambahan pendapatan dialihkan ke komoditas lain, barang mewah. Nah, hubungan kurva ini berfungsi sebagai jembatan antara teori utilitas dan analisis permintaan spesifik. ICC adalah alat teoritis yang menunjukkan pilihan konsumen di ruang konsumsi X dan Y. Kurva Engel adalah
representasi praktis yang menunjukkan hubungan terukur antara pendapatan dan kuantitas suatu komoditas. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.